Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sintautek. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari bab yang keempat, yaitu kewarisan dan kearifan dalam Islam. Pada video kali ini kita akan membahas dan melanjutkan bagian yang sudah pernah dibahas. Inilah bagian 2, ahli waris zawil furuj dan asobah. Zawil furud artinya ahli waris laki-laki selain anak laki-laki dan cucu laki-laki, serta ahli waris perempuan secara umum yang mendapatkan bagian harta warisan dengan pembilangan yang tetap, baik besar maupun kecilnya, setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, seperdelapan, dan 2/3 dari harta peninggalan pewaris. Yang kedua yaitu ahlul asobah, adalah ahli waris laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bagian harta warisan secara pembulatan berdasarkan prioritas dan faktor kedekatannya dengan pewaris. Ahli waris dzawil furud, orang-orang yang mendapatkan bagian setengah dari harta warisan, yaitu anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak jika nomor 3 tidak ada, dan suami jika istri yang meninggal tidak punya anak. Kemudian ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga, diantaranya ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara perempuan. Yang kedua, 2 orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak punya anak atau orang tua. Selanjutnya yang mendapatkan bagian seperempat, diantaranya suami jika istri mempunyai anak, dan istri jika suami yang meninggal tidak punya anak. Selanjutnya yang mendapatkan bagian seperenam, diantaranya ibu jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, ayah jika bersama anak atau cucu, kakek jika bersama anak atau cucu sedangkan ayahnya tidak ada, nenek jika tidak ada ibu, saudara seibu jika tidak ada anak. Selanjutnya yang mendapatkan bagian seperdelapan yaitu istri jika suami mempunyai anak. Kemudian yang mendapatkan bagian 2/3, diantaranya 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung. Selanjutnya yaitu tentang ahli waris asobah. Pertama, asobah binafsihi adalah yang asobah dengan sendirinya, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, ayah, kakek dari garis ayah ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung sampai ke bawah, anak laki-laki saudara laki-laki seayah sampai ke bawah, paman kandung, paman seayah, kemudian anak laki-laki paman kandung sampai ke bawah, anak laki-laki paman seayah sampai ke bawah, dan anak laki-laki yang memerdekakan orang yang meninggal. Selanjutnya asobah dengan saudaranya, yaitu anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Yang selanjutnya asobah yang menghabiskan bagian tertentu, diantaranya anak perempuan kandung 1 orang bersama cucu perempuan 1 atau lebih. Kemudian saudara perempuan kandung bersama saudara perempuan seayah 2/3. Hijab dan mahjub. Hijab berarti tutup atau tabir. Maksudnya ialah orang yang menjadi penghalang atas ahli waris lainnya untuk menerima harta waris. Hijab dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu hijab hirman, yakni tertutup secara mutlak, misalnya
Anak dan cucu sama-sama ahli waris, namun cucu tidak mendapat harta karena ada anak laki-laki. Yang kedua, hijab nuqsan, yaitu hijab yang hanya sekedar mengurangi jumlah yang diterima ahli waris. Contoh perhitungan waris. Bapak Fulan meninggal dunia dengan meninggalkan warisan sebanyak 100 juta. Setelah diambil untuk pengurusan mayat, tersisa 96 juta. Berapakah bagian masing-masing dari ahli waris berikut? A. Seorang istri, B. Seorang ibu, C. Seorang anak laki-laki, dan D. 2 anak perempuan. Maka jawabannya, istri mendapatkan 8 kali 96 juta sama dengan 12 juta. Ibu mendapatkan 1/6 kali 96 juta sama dengan 16 juta. Kemudian anak, yaitu sisa harta sebanyak 68 juta rupiah. Anak laki-laki dan perempuan mendapatkan sisa dengan pembagian 2/1, sehingga anak laki-laki mendapatkan 34 juta dan 2 perempuan mendapatkan 34 juta juga, sehingga masing-masing anak perempuan mendapatkan 17 juta rupiah. Selanjutnya tentang adat dan warisan. Persamaan adat dan warisan. Yang pertama, waktu pembagian setelah dikurangi biaya pengurusan mayat. Yang kedua, bagian ahli waris laki-laki 2 kali bagian perempuan. Adapun perbedaan adat dan warisan, yaitu yang pertama, dalam hukum adat dibedakan antara yang diperoleh sewaktu hidup dan harta yang diperoleh dari orang tuanya. Yang kedua, dalam hukum adat anak angkat berhak menerima warisan, sedangkan dalam hukum Islam tidak berhak menerima warisan. Supaya hukum adat dapat berdampingan dengan hukum kewarisan Islam, di Indonesia diatur di dalam kompilasi hukum Islam bahwa anak angkat dan bapak angkat tidak diberikan warisan. Sebagai gantinya, mereka dapat menerima bagian harta peninggalan dari pihak yang meninggal terlebih dahulu dengan pola wasiat wajib yang dibatasi maksimal 1/3. Penyelesaian sengketa waris. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Bab 3 Pasal 49 yang berbunyi, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, pewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu, maka wewenang pengadilan agama dalam hal ini warisan ialah: yang pertama, menentukan siapa yang menjadi ahli waris. Yang kedua, menentukan harta mana saja yang menjadi warisan. Yang ketiga, menentukan bagiannya masing-masing ahli waris. Dan yang keempat, melaksanakan pembagian warisan. Hikmah pembagian waris dalam Islam. Yang pertama, menghindari sifat serakah yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. Ketiga, menjauhkan fitnah sesama ahli waris. Yang keempat, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya. Kelima, mencerminkan kemaslahatan hidup keluarga dan masyarakat. Itulah video tentang materi pendidikan agama Islam bab yang keempat untuk kelas 12 tentang kewarisan dalam Islam. Semoga bermanfaat. Untuk update materi selanjutnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.